Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Profesor Fulgentius Dana Murwani dan juga Profesor Dr. Budi Eko Sujito selaku pengampu mata kuliah Desain dan Etika Penelitian Manajemen. Perkenalkan, nama saya Adi Setia Pratama dari program Dr. Ilmu Manajemen tahun 2023 kelas C. Perkenankan dalam kesempatan ini saya untuk mempresentasikan hasil pencarian jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan metode penelitian kuantitatif yang menempati derajat kausalitas tertinggi. Pertama adalah Solomon for Group Design dengan randomized group. Yang kedua adalah Longitudinal Research Design. Yang ketiga cross-sectional dengan skill development. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah cross-sectional dengan moderating variable. Marilah kita ikuti, tidak berlama-lama, langsung kita kupas satu persatu. Universitas Negeri Malang, UN, The Learning University. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita mulai pembahasan satu persatu. Yang pertama adalah penelitian dengan desain Solomon 4 Group atau penelitian Solomon 4 Group. Judul adalah Testing the Effectiveness of Transfer Intervention Using Solomon 4 Group Design. Penulisnya adalah Nunu Mai dan Takahashi. Penerbit Journal of Education Research MDPI. Desain Randomized Group atau dalam hal ini dipilih secara acak dan tidak dipersiapkan grup di sebelumnya. Penelitian ini terindeks bereputasi tinggi dengan Shimago Journal Ranking 0,6 atau lebih tinggi daripada syarat minimal yang disyaratkan yaitu 0,15 dengan coverage years mulai tahun 2011 sampai sekarang. Independent variable di dalam penelitian ini yang pertama adalah relate prevention atau pengendalian diri, dan yang kedua adalah proximal and distal setting atau perilaku sikap daripada mahasiswa. Dependent variabelnya adalah student behavior. Bapak Ibu sekalian, penelitian ini adalah meneliti tentang 330 mahasiswa sarjana manajemen di NMDC Kota Yangon, Myanmar. Penelitian ini membicarakan dan mengukur sejauh mana murid dapat mengubah kebiasaan dengan dilakukan intervensi yang dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah relate prevention dan yang kedua adalah proximal and distal goal setting. Hasil daripada penelitian ini atau intervention yang dilakukan tidak cukup mampu mempengaruhi student behavior secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang tidak konsisten dari hasil post-test yang dilakukan dan memiliki koefisien nilai yang rendah. Dalam hal ini, intervention berupa workshop dan training tentang relapse prevention dan juga proximal distal setting tidak cukup dapat mempengaruhi perilaku mahasiswa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung kita analisis. Yang kedua adalah Longitudinal Research Design. Judul dari penelitian ini adalah Give Assessment Framework for B2C Website Applied in Longitudinal Study in Luxury Fashion Industry. Penelitian ini dilakukan di negara Denmark dengan penulis atau peneliti Hansen and Andersen pada tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian yang bereputasi dengan Shimago Journal Ranking 0,768 atau lebih besar daripada yang disyaratkan minimal sebesar 0,15 dengan coverage years tahun 2006 sampai sekarang. Independent variable dalam penelitian ini adalah marketing mix 8C dan dependent variable adalah keputusan pembelian. Waktu penelitian ini karena Longitudinal Research Design dilakukan 4 kali 4 spot tahun 2006, 2008, 2010 dan 2012. Pada tahun 2006 25 responden, 2008 30 responden, 2010 33 responden dan terakhir pengambilan 2012 sebanyak 15 responden. Dan inilah yang bisa diolah. Hasil dari penelitian ini adalah independent variable cukup berdampak kepada keputusan pembelian yang dibuktikan daripada maraknya penggunaan aplikasi B2C atau dalam hal ini adalah marketing online, online shop, semakin meningkatkan
potensi pembelian konsumen secara menyeluruh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita menginjak ke analisis ketiga adalah cross-sectional research design dengan moderating variable. Judul penelitian ini adalah Entrepreneur Orientation and Small Firm Perform Moderating Rural Environment Hostility. Penelitian ini dilakukan di negara Nigeria. Peneliti atau penulis Onwe Ogbo dan Ahmed tahun 2020 menempati Shimago Journal Ranking 0,542 dengan coverage years 2013 sampai sekarang. Independent variabel dalam penelitian ini adalah entrepreneur orientation, dependent variabelnya adalah performance, dan moderating variabelnya adalah environment hostility yang bisa digambarkan dalam desain penelitian sebagai berikut. Penelitian ini dilakukan di Small Business Forum di Nigeria dengan sampel 377 SMEs atau Small Medium Enterprises. Hasil daripada penelitian ini adalah variabel independen tidak cukup mempengaruhi variabel dependen atau performance ketika variabel moderating bernilai positif, atau dalam hal ini adalah variabel environmental hostility. Hal ini dikarenakan nilai koefisien EO di dalam mempengaruhi P lebih besar daripada saat EH atau environmental hostility sebagai moderating variabel mempengaruhinya. Dan hal ini tidak cukup mempengaruhi secara positif dan signifikan bahwa variabel independen secara langsung bisa mempengaruhi variabel dependen tanpa dipengaruhi oleh environmental hostility. Baik, untuk analisis yang terakhir adalah cross-section dengan development scale. Judul adalah Electronic Reliability and Social Commerce, Scale Development and Validation. Penulis atau penelitinya adalah Hoa dan Nguyen dari Vietnam. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan Shimago Journal Ranking 0,275 atau lebih sedikit daripada minimal yang disyaratkan 0,15 dengan coverage years tahun 2010 sampai sekarang. Konstruk dalam penelitian ini adalah personal disclosure, interaction, dan preference. Manifest daripada penelitian ini adalah illoyalty and social commerce. Bapak Ibu sekalian, penelitian ini dilakukan di 5 kota di negara Vietnam. Kota itu adalah Hanoi, Haiphong, Da Nang, Binh Quang, dan Ho Chi Minh. Respondennya adalah mahasiswa dan juga pekerja kantoran, jumlah 439. Hasil dari penelitian ini adalah secara praktis dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan loyalitas ketika konstruk dapat mewakili kebutuhan konsumen dalam aktivitas social commerce yang diwujudkan dengan customer feedback, customer review, dan post-product review yang baik. Sehingga dalam hal ini, skill development yang dikembangkan telah memenuhi syarat yang diinginkan peneliti. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, itulah tadi hasil dari analisis jurnal internasional beredukasi yang sudah saya temukan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UM Learning University.